sebenarnya hadis ini ketiganya setelah kita coba renungkan sebenarnya tidak bertentangan. Nanti kita jelaskan di akhir. Artinya bisa kita pertemukan pendapat ini. Kita ambil dulu pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah anna takbira yasbiqur rafa. Takbir lebih dahulu dari mengangkat kedua tangan. Ini berdasarkan kepada hadis Malik ibn Uwairis di dalam Sahih Muslim, annahu kabbara thumma rafa'a, bertakbir kemudian baru mengangkat kedua tangan. Coba lihat, perhatikan. Jadi ada 3 pendapat. Nah, bagaimana menyelesaikan ketiga itu untuk kita pakai di dalam ibadah kita? Yang pertama dulu, dari 3 fatwa itu, 3 fatwa tadi, 3 pendapat tadi, manapun yang dipilih oleh kaum muslimin tidak boleh kita katakan itu bid'ah, apalagi sesat. Itu satu dulu. Sebab kadang Nabi SAW menunjukkan beberapa amalan itu berdasarkan kepada apa? Kepada keadaan dan situasi tertentu, sehingga ikhtilaf itu tidak disebut pertentangan tetapi adalah keragaman. Nabi SAW ada menunjukkan berbagai cara beribadah. Kadang beliau mura'atan, menjaga kondisi dan keadaan orang yang beliau berikan petunjuk tersebut. Selama pendapat tersebut memang ada rujukan dalilnya berdasarkan kepada penelusuran para ulama dan memang ada dasar, walaupun terlepas nanti dari sisi mana yang akan diambil, tahan lidah menyesatkan orang dan membid'ahkan orang. Itu dahulu. Kemudian setelah kita paham itu, jadi jangan terlalu berlebihan ketika melihat orang berbeda. Kita Allahu Akbar, ada orang Allahu Akbar baru dia angkat tangan, kemudian angkat tangan dulu Allahu Akbar. Nah, dalam perkara ini yang bisa kita katakan bukan perkara salah dan benar, tetapi yang kita katakan adalah aqrabuha, yang lebih dekat kepada petunjuk sunnah, aqrabnya atau afdalnya, itu yang bisa kita katakan. Bukan yang ini benar, yaitu salah. Tidak itu keputusan hukum fikih. Itu namakan ikhtilaf seperti ini, perbedaan pendapat seperti ini namakan adalah tanawwu, namanya keragaman, bukan pertentangan. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ada fatwa ulama yang mengatakan kalau begitu modelnya yang datang dari Nabi dengan beragam seperti itu, ada yang mengatakan as-sunnah at-tanwi'. Nah, seharusnya kalau model itu dan sunnah pakai, saya berulang-ulang, jangan dipilih cie-cie ragam dan dia sekali model itu, sekali model itu, sekali serupa itu. Jadi kecilkan tidak ada ulama yang berfatwa seperti itu. Itu fatwa Ibn al-Muflih. Jadi kecil Ibn al-Muflih setelah dicari hadis-hadisnya, itu bawa mengamalkan patuk-patukan. Itu Ibn al-Muflih dalam kitab Al-Buru. Patuk-patukan, sekali samo, sekali dulu, sekali kemudian. Dan buatkan keragaman itu. Itu adalah fatwa Ibn Muflih di dalam kitab beliau Al-Furu'. Ibn Muflih adalah faqih besar dalam mazhab Hambali. Nah, tetapi kalau cari langkah yang berikutnya adalah apakah itu akan mentarjih atau menggabung? Kalau Ibn Muflih melakukan gabungan, pakai sekali-sekali. Jadi kecil itu tidak ada. Ambil contoh salat as-sajadah.
as-sajadah pada subuh Jumat pagi itu tidak ittifaq, tidak sepakat. Sebagian mengatakan disunnahkan, sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Nah, menyatakan disunnahkan terbagi dua juga. Nampak tahu mengecekkan disunnahkan berketerusan. Sebagian lagi mengatakan tidak disunnahkan berketerusan. Nah, datanglah fatwa kemudian, salah satunya orang dalam mazhab Syafi'i. Apa itu? Lakukanlah tarawih, tapi sekali-sekali tinggal. Nah, jangan dianggap wajib orang. Itu model bagaimana ulama mencoba mencarikan titik temu. Tak apa tarawih dong, tapi sekali-sekali tinggal dulu, supaya jangan disangkut kewajiban. Apakah ada orang yang kewajib? Ada. Batu kalau lupa imam, kebetulan imam kok gak dulu salat sajadah, membaca ayat sajadah Jumat pagi itu kan yang pecat imam itu kan seolah-olah menjadi kewajiban, padahal dia tidak. Ada lo kadang keluar saja, kurang nyaman salat 10 waktu tadi, hari Jumat pagi baca imam nak apa sajadah ni kan, padahal dia bukan kewajiban. Nah, itu bagaimana ulama mencoba mencari titik temu dan mendekatkan antara mazhab. Nah, karena itu mari kita lihat tadi di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diperkuat riwayat ini dalam riwayat-riwayat lain, bahwa kabbara wa rafa, bertakbir dan mengangkat tangan, itu menunjukkan antara takbir dan mengangkat tangan tidak memiliki waktu yang berbeda, digabung bersamaan. Nah, sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim ada perbedaan, yaitu takbir kemudian mengangkat tangan. Di dalam Malik Ibn Huwais, kemudian di dalam pendapat yang berikutnya angkat tangan kemudian takbir. Apakah memang begitu sebenarnya? Kalau kita lihat hadis Ibnu Umar yang kedua, coba perhatikan. Malik Ibn Huwais bunyinya begini. Tadi di dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengangkat tangan wa kabbar, itu menunjukkan bersamaan. Ya. Tetapi ketika kita baca hadis Ibnu Umar dalam riwayat Muslim, tidak menunjukkan juga terlambat betul. Kenapa? Karena mengangkat tangan dengan takbir itu baru pada rafa. Bukan berarti sesudah melipat tangan. Jadi perhatikan. Hadis itu mengatakan bahwa Nabi mengangkat tangan kemudian bertakbir. Itu menunjukkan bahwa angkat tangan beliau sedang terangkat dan beliau bertakbir. Bukan berarti Allahu Akbar batal, dan bukan berarti beliau lipat tangan dulu kemudian Allahu Akbar seperti yang kita lihat sebagian orang. Nah, berdasarkan hal demikian, berarti hadis Ibnu Umar yang ada dalam Bukhari, hadis Ibnu Umar yang ada dalam Sahih Muslim, termasuk juga hadis-hadis lain yang pakai tuhmah, sebenarnya tidaklah bertolak belakang. Kenapa? Karena menunjukkan dua, bahwa takbir dengan mengangkat tangan dalam waktu yang bersamaan, walaupun tidak dari semula, masih dianggap muqtarinan. Ya kan? Ada yang dari sini Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Jadi kalau dikatakan beriringan itu maknanya apa? Bersamaan dalam waktu, baik secara total dari semula atau di pertengahannya. Nah, itu makna sebenarnya hadis ini. Jadi antara pendapat satu dengan pendapat dua sebenarnya tidak berbeda. Cuma sebagian ahli fikih melihat di dua pendapat tersebut mengatakan ini satu pendapat. Jadi yang tidak kuat dasarnya adalah orang selesaikan dahulu sampai melipat tangan, kemudian baru bertakbir.
yang aneh tadi adalah, dan ini boleh dikatakan hadis Malik ibn Huwairis. Kenapa tidak cenderung kita ke sana? Karena Malik ibn Huwairis ini hanya datang kepada Nabi bersama beberapa orang kawan-kawannya, hanya 20 hari atau 20 malam menetap bersama Rasul. Tentu dalam hal ini Ibnu Umar yang semenjak bertahun-tahun dengan Rasul, dalam hal ini lebih dikedepankan, lebih didahulukan. Kemungkinan ini perbedaan ini disebabkan karena dia hadir cuma dalam waktu yang singkat bersama Rasul. Ibnu Umar bertahun-tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masa Ibnu Umar bersama Nabi jauh lebih panjang dibandingkan dengan Malik ibn Huwairis yang itu terjadi boleh kata di penghujung masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian, maka mana yang kita ambil di dalam takbir? Takbir dengan mengangkat tangan, yang pendapat yang lebih kuat adalah bersamaan, baik secara utuh kesamaannya dari awal sampai akhir maupun di pertengahan, itu telah terpenuhi makna muqtarinan bersamaan. Jadi itu yang dipakai. Jadi boleh dari Allahu Akbar atau dari tengah Allahu Akbar. Nah, kedua itu masuklah di dalam cakupan hadis Ibnu Umar dan hadis-hadis lain. Nah, jadi kita tidak memilih takbir dulu baru angkat tangan Allahu Akbar. Kita tidak memilih pula Allahu Akbar karena tidak ada riwayat sebenarnya yang begitu. Nah, jadi yang tepat yang akan dipakai, usahakan agar takbir dengan mengangkat kedua tangan itu beriringan. Beriringan itu bisa maknanya dari awal mengangkat, bisa masuk di pertengahan. Seperti telah diangkat sampai sini Allahu Akbar. Jadi jangan takbir dulu Allahu Akbar, atau angkat tangan dulu Allahu Akbar. Jadi pendapat yang kuat, yang afdal untuk diikuti adalah takbir dengan mengangkat tangan itu beriringan. Apakah beriringan secara utuh atau beriringan sebagiannya? Nah, itulah yang kuat. Nah, jadi karena itu di dalam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan hina yukabbir, ini lebih kuat. Kenapa? Karena hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari lebih terperinci. Secara utuh bunyinya begini: Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salat fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Jadi bunyinya jelas-jelas lebih rinci hadis Ibnu Umar. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatah, memulai atau membuka salat beliau itu salat, farafa'a yadai, beliau mengangkat kedua tangan pakai hina itu ketika, jadi bersamaan dengan beliau bertakbir. Nah, ini berlaku nanti untuk gerakan lain, karena kata hina itu menunjukkan, hina itu adalah menunjukkan bersamaan. Lihat, ini yang jadi imam, kalau ditunjuk-tunjuk jadi imam. Sebagai imam ada begini, Allahu Akbar, kemudian sujud dulunya, baru Allahu Akbar. Kalau saya melihat amalan tersebut tidak bersesuaian dengan hadis yang lain. Alasannya apa? Alasannya demi untuk menjaga makmum di belakang agar jangan mendahului. Pertimbangan itu tidak sah secara syariat. Kenapa? Karena setiap orang yang sholat punya tugas masing-masing dan harus mengilmui apa yang dia lakukan. Jadi jangan sampai imam demi menjaga makmum di belakang merusak sholat, itu tidak benar. Harusnya makmum pula yang harus belajar bagaimana menjadi makmum. Kapan kita bergerak,
Kapan kita belum bergerak? Jadi makmum ini yang harus belajar, jangan terkajar. Makmum itu baru dia bergerak setelah isyarat imamnya selesai, bukan bersamaan. Jadi kalau ada orang yang mendahului imamnya, bukan imamnya yang disuruh berubah solat, sujud dulu baru takbir, rukuk dulu baru takbir. Jadi pertimbangan imam seperti itu menurut pendapat saya tidak tepat. Imam harus tetap menjaga solatnya. Dia bertakbir hina ketika dia mengangkat tangannya, dia bertakbir hina ketika dia rukuk, dia bertakbir hina ketika dia sujud, dia bertakbir hina ketika dia bangkit dari sujudnya. Jadi jangan alasan menjaga makmum di belakang jangan mendahului, kemudian dia perlambat takbirnya, sujud dulu dia baru takbir dia. Tidak ada dasar yang menguatkan itu dalam dalil-dalil yang sahih. Terus kalau terjadi juga begitu, imam diingatkan agar dia menjaga salatnya, takbirnya sesuai dengan gerakannya. Terus didahului oleh jamaah. Kalau ada jamaah yang dahului, jamaah pula dan harus diperingatkan agar mereka pandai salat berjamaah. Katanya tu salat berjamaah waduh ini tentu yuk. Nah, kondak assalamualaikum dulu dari imam. Kalau tidak dulu terlambat mana? Imam lah subhanallah astagfirullah 3 kali, dia ambil salam dah. Dengan alasan dapat kaji. Baik itu setelah tasyahud tu ada doa pun. Ini doa panjang-panjang jemaah. Dan imam lah astagfirullah lah balik dia masih salam dah. Tu nak berjamaah seperti itu. Ada orang terkajak. Imam baru baca belum sampai Allah hanya rukuk dulu. Nah, berarti dalam perkara ini bukan imam yang dipaksa menggesernya, tetapi makmum yang harus belajar kaifiat salat berjamaah. Jadi dengan demikian, maka pendapat yang kuat bahwa hadis Ibnu Umar lebih jelas, lebih sharih dari sisi petunjuk kaifiatnya dibandingkan dengan yang lain, karena ada penjelasan yang lebih detail. Kata hina yukabbir, ketika bertakbir, itulah yang jadi pegangan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sehingga beliau berpendapat bahwa takbir bersamaan dengan gerak. Baik gerak takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangan, termasuk nanti takbir intiqal, takbir berpindah dari berdiri ke rukuk, begitu juga samiallahu liman hamidah ketika bangkit, begitu saja takbir intiqal. Itu satu. Jadi mana yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai dalam salat, bertakbirlah bersamaan dengan mengangkat tangan. Nah, tapi ada catatan dalam perkara ini. Apa itu? Catatan tadi, sempurnakan dahulu berdiri, baru kemudian mengangkat tangan dan bersamaan dengan takbir tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi catatan, takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Itu berbeda dengan doa al-istiftah yang sebagiannya ada yang meriwayatkan al-istiftah itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apakah takbiratul ihram itu bisa dicukupkan dengan takbir yang ada pada istiftah? Tidak. Karena saya mendengar ada sebagian anak-anak belajar Allahu Akbar kabira walhamdulillah, ini tidak tepat. Jadi kalau dia akan membaca istiftah Allahu Akbar kabira, takbiratul ihram di rukun, inilah tahrim. Tanpa ada takbir, maka orang tersebut tidak masuk ke dalam salat. Nah, itu yang kita katakan bahwa miftahus salat at-tuhur, ya, wa tahrimuha at-takbir. Jadi takbiratul ihram itu
dia harus baca itu. Sedangkan istiftah itu adalah doa atau kalimat lain yang tidak bisa dicukupkan dengan takbiratul ihram walaupun itu sunnah. Jadi kalau dia membaca Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, kemudian berikutnya dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Jadi bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ya. Jadi kalau akan memilih itu sebagai istiftah, maka membacanya harus utuh. Takbiratul ihram Allahu Akbar, untuk istiftahnya kembali dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira dan seterusnya. Kalau akan memilih istiftah itu, karena istiftah Nabi ini banyak, bukan hanya itu saja. Nah, di samping dalil tadi, tentu karena pendapat yang mengatakan bahwa mengangkat tangan dengan takbir itu bersamaan juga dijadikan alasan oleh ulama mengatakan itu lebih kuat, karena itu adalah mazhab jumhur ulama. Mayoritas ulama memilih pendapat itu. Nah, jadi kita sudah tenang, hati kita memilih bahwa takbiratul ihram dengan mengangkat tangan muqtarinan bersamaan, itulah yang kita amalkan. Sudah? Sekarang bagaimana posisi jari jemari? Karena sebagian orang ada yang pakai begini, bantu orang bertinju. Ada yang begini, bantu polisi lalu lintas sekarang. Ya kan? Ada yang berlingkar, diorangkan dari Miriam. Nah, bagaimana sebenarnya posisi jemari awak? Di dalam persoalan ini ada dua fatwa ulama, ada dua pendapat. Yang pertama adalah yusannu liman arada ay yarfa'a yadayhi inda takbiratul ihram, takbiratul ihram, ay yadhumma asabi'ahu wa huwa madhhabul Hanabilah. Pendapat pertama, disunnahkan bagi orang yang hendak mengangkat kedua tangannya di saat takbiratul ihram, hendaklah dia merapatkan jemarinya. Merapatkan jemarinya. Tetapi yadhumma tidak ini saja, termasuk juga jadi merapatkan tapi tidak meluruskan secara yadhumma di situ. Artinya apa? Bahwa mereka tidak menuntut bahwa jari ini harus diluruskan. Yang penting rapat. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Abu Hurairah. Nabi SAW yukabbir rafi'an yadayhi maddan. Apabila diriwayatkan bahwa Nabi SAW meluruskan kedua tangannya, maka otomatis ini adalah dammul asabi', yaitu merapatkan jari. Nah, sedangkan pendapat yang kedua adalah nasrul asabi' lad-dam, bukan dham, bukan merapatkan, tapi adalah menyebarkan. Artinya tak perlu dikaren pada mereka, tanam saja. Ini adalah pendapat kalangan Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Raf'ul yadain lit-tahrima wa nasru asabi'i. Ini berdasarkan kepada hadis idza kabbara rafa'a yadayhi nasiran asabi'ahu. Artinya apa? Bahwa di dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, kaifiyatnya alla yadhumma kullad dhum wa la yufarrija kullad tafrij bal yatrukuha ala haliha mansyura. Jadi ada dua perbedaan di sini. Yang satu menurut mazhab Hambali batu-batu rapi.
Sebab Nabi meluruskan, kalau meluruskan benar. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak begitu. Kaku mana tu? Indah perlu dikambang lah. Tapi santai saja. Biar lurus. Nah, lurus saja. Tak perlu dulu ditangkap model itu. Nah, santai saja. Tapi tidak dijarangkan. Tidak pula kalau dirapatkan. Biarkan saja jemari ini seperti keadaannya normalnya seperti apa. Allah. Nah, jadi kalau sejarah-jarah seketek salah dirapatkan. Jadi tidak kaku, harus semuanya dirapatkan. Nah, hanya perbedaan dalam hal itu. Tetapi ingat, ini tidak membawa kepada sah dan batalnya salat. Kalau kita lihat tentang mengangkat kedua tangan pada takbir pertama, jelas karena Nabi dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara nasara asabi'ah. Disangka orang Nasyara itu menjarangkan, ternyata tidak. Artinya apa? Antara hadis Abu Hurairah baik yang dipakai oleh mazhab yang pertama dengan pendapat pada mazhab yang kedua, pada hakikatnya tidak terjadi perbedaan yang mendasar. Cuma perbedaannya dalam pemahaman. Satu mengatakan sangat dirapatkan dengan alasan madda meluruskan, satu lagi normalkan saja, tetapi tidak pula menjarangkan, tidak pula harus ketat terlalu merapatkan. Pendapat yang kedua ini lebih afdal untuk diikuti. Jadi tidak terlalu kaku harus begini. Nah, jadi karena itu banyak di antara ulama mengatakan al-amru fihi sa'ah. Ya sudah, itu ada kelapangan sebenarnya. Mau dirapatkan, tapi yang jelas tidak ada petunjuk harus begini. Nah, kemudian tidak ada pula petunjuk menghadapkan pinggiran telapak tangan ke arah kiblat. Yang perlu diingat, yang ada adalah menghadapkan jari jemari sestak pada kiblat dan mengarahkan telapak tangan ke arah kiblat. Jadi kalau ada yang sholat seperti ini, selama ini kan ada seperti Allah. Nah, ini yang tidak bertemu dalil yang mengarahkan pinggiran telapak tangan ke arah kiblat. Yang ada istiqbala, beliau mengangkat kedua tangan dan menghadapkan kedua telapak tangan beliau ke arah kiblat dengan apa? Dengan merapatkan jari jemari dalam posisi yang sedang, tidak terlalu kaku ketat, tapi tidak pula menjarangkan. Jadi bagaimana kaifiatnya adalah biasa saja. Jadi tidak dijarang, tidak dirapatkan barang. Nah, kemudian tidak seperti ini, mengarahkan, tapi telapak tangan mengarah ke kiblat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila beliau mengangkat kedua tangan ketika beliau bertakbir. Ini jelas-jelas karena yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan beliau dan kemudian beliau mengarahkan telapak tangan beliau ke arah apa? Ke arah kiblat. Jadi bukan pinggiran. Jadi ada yang begini, perbaiki, arahkan telapak tangan ke arah kiblat. Persoalan selanjutnya, sampai setinggi apakah telapak tangan itu diangkat ketika takbiratul ihram? Ini yang sering jadi persoalan. Kemudian berikutnya, setelah diangkat, di manakah posisi kedua telapak tangan itu diletakkan? Ada dua persoalan lagi. Baik. Yang pertama adalah
para ulama yang merujuk kepada hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Ibnu Umar, di mana mengangkat kedua tangan itu adalah hadwal mankib, yaitu setentang dengan mankibain, kedua bahu. Ini merujuk kepada dua hadis, hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis yang kedua adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai di mana? Setentang bahu. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu mengangkat kedua tangan ila muhadatil udhunain, setentang kedua telinga, tentang kedua telinga. Hadis ini, pendapat ini berdasarkan kepada hadis Wa'il Ibnu Hujr. Nabi SAW mengangkat kedua tangan setentang kedua telinga. Jadi dua pendapat itu merujuk kepada hadis satu yang mengatakan setentang bahu, merujuk kepada hadis Abu Humaid dan Ibnu Umar yang mengatakan setentang telinga, yaitu merujuk kepada Wa'il Ibnu Hujr radhiyallahu anhu. Nah, datang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga pilih mana ketujuh. Kadang-kadang angkat sampai bau, kadang-kadang angkat sampai telinga. Nah, itu pendapat Ibnul Munzir itu. Jadi menurut Ibnul Munzir, karena kedua hadisnya, dia pakai gantian kan? Sekali sampai bau, sekali sampai telinga. Sebagian orang kalau lah mendengar pendapat itu juga laan, tapi sebenarnya di dalam itu ada pesan makna. Dalam perkara itu tidak usah pai mana. Nak masalah ikut kemampuan awak mencap ikut dan turut sunnah tu nak ikut sunnah. Nah itu alasan dia tu. Juga dua-duanya merujuk kepada sunnah. Tapi kau buat lu surau lewat tu juga beda ke tangan jawab. Jangan begitu. Jadi Ibnul Munzir sebenarnya itu adalah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal mukhayyar. Diberi pilihan mana nak memilih. Nak milih sampai bau silahkan, nak milih sampai telinga, tentang telinga silahkan. Atau buat sekali, sekali dan itu. Itu adalah pendapat Ibnu Munzir. Nah, pendapat keberapa itu? Yang ketiga. Ada pendapat yang kampek. Pendapat yang kampek menggabung kesadaran. Sebenarnya antara dua itu tidak bertentangan. Karena kata hazwa, kan di dalam hadis hazwa setentang. Setentang itu kan tidak ditunjukkan, dan setentang dan ma. Apnya kan dan setentang kan telapak tangan. Telapak tangan pun dari ma. Dari mulai pergelangan tangan sampai ke ujung jari, ikut kampung namanya pun. Kau pernah pergi ke kampung kau? Hadis nanti itu tidak ada bertentangan itu. Kenapa? Karena yang dikatakan hazwa itu setentang, bukan berarti persis. Kita kemungkinan sama moros supaya dalam salat. Tak kain itu kan diperhatikan dari dalam salat. Sama dengan orang ambo bau nak lain aja stres nak. Mengaji bawa balik. Walaupun masalahnya mak rutin keren. Ada dulu. Jadi ambo pertama menasik dulu di Sumatera Barat bang. Dituduh orang merubah kaji. Tuduh Gus Rizal membawa kaji baru sejak di Solo. Karena ambo dulu tidak mewajibkan jamaah
untuk memulai tawaf di Ka'bah dengan menginjak garis coklat dulu. Cabon dah perlu terinjak dah. Dah lebih selangkah, tak kurang selangkah lah satu. Ada di dalam karena di dalam hadis-hadis nawah temukan ada kata azwa muhadi. Nah, sama je menghadap kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah dengan syatrah. Nah, itu tidak berarti harus tepat model itu. Satu alasan. Selama orang nak mengira-ngira dia ada pas agak itu dia sudah dianggap muhadiyah. Sudah bersetentangan. Nah, dulu mau dipecah itu. Acok kan dia bunyi. Kan ada nanda membuat tak boleh jadi bawa manasik lain. Saya katakan apa alasan? Alasannya pertama hadwa. Dan kedua Nabi tawaf di atas unta. Unta lebih panjang daripada jami. Nah, kalau sebelum kaki harus terletak di garis coklat, bagaimana membuat kaki unta? Alasan yang kedua. Nah, kemudian alasan yang ketiga, zaman Nabi tak ada garis coklat tu dong. So dulu kalau baca manasik tu pakai langkah 1, 2, 3 kan? Bantu tentara gerak jalan. Lampau stay kerja kurang sedikit. Nah, itu makna hazwa. Jadi karena itu ketika kita berbicara hazwa mankibain atau hazwa uzunain, ya kan? Kedua tangan, kedua bahu. Makna hazwa itu tidak mesti harus dalam posisi yang sangat rigid, harus tetap. Nah, apalagi antara telinga dan baunya jarak tidak sampai setapak tangan tu. Nah, pendapat yang keempat mengatakan makna hadis itu digabung saja. Artinya apa? Telapak tangan pertengahan tentang bau sebenarnya otomatis ujung jari dan setentang telinga. Selesai masalah. Kenapa yang kampek buang sajalah, tak modal ikut. Tetapi modal ikut. Ketika suruh ikut, ujung jari telah bersetentang dengan telinga dan telapak tangan sudah setentang dengan bau. Maknanya hazwa. Jadi karena itu pendapat yang keempat ini mengatakan apa? Bahwa la yujad aslan ikhtilaf baina ahadihil ahadith. Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat, perbedaan petunjuk, perbedaan makna dari hadis-hadis tersebut. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Yang jelas Nabi mengangkat kedua tangan. Itu ijma' itu. Nah, fasarat al-asabi' bihidai asfil udunain. Jadilah jari jemari beliau itu setentang dengan bagian telinga beliau yang bawah. Dan tentu dalam keadaan seperti itu wara'atul yad. Raha itu tuh qaraha. Dan saya sering katakan, kalau dalam bahasa Arab anggota tubuh ini sangat rigid. Ingat kan ketika waktu wudhu membatas sampai 5, kita jelaskan. Nah, ini rahatul yad namanya. Raha itu mulai dari sampai jari jemari itu sampai ke telapak tangan apa pun raha namanya. Dan itu namanya zahrul kaffi. Nah, itu baru asabi', itu jari jemari. Jadi sebenarnya hadis itu tidaklah bertolak belakang. Nabi ketika mengangkat tangan beliau angkat raha. Ini yang pertengahan telapak tangan setentang dengan bau. Ujungnya tentu jari jemari setentang dengan telinga. Nah, ini menurut kaul pendapat yang keempat. Dengan demikian maka jelas bahwa kedua hadis itu yang dikatakan berbeda. Satu hadis tadi adalah hadis Wa'il, dua lagi ada dua hadis, yaitu hadis Ibnu Umar dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi sebenarnya tidaklah bertentangan. Nah, inilah fatwa sebahagian
dari kalangan Syafi'iyah, dan itu malah dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Wa qala ta'ifatun min asy-Syafi'iyyah jama'a asy-Syafi'i baina ar-riwayat fi hadha bi annahu yarfa'uhuma hatta yuhtuha ya atrafu asabihi a'la udhunain wa ibhama syuhmatai udhunain wa rahata mankibain. Jadi kata Imam Syafi'i, menurut Ibnu Rajab, kalangan Syafi'iyah mengatakan Imam Syafi'i menggabung dalil-dalil itu, 3 hadis tadi. Bagaimana cara posisinya? Lapak tangan beliau setentang bahu. Kemudian berikutnya apa? Nah, kemudian atraf, ya, atraf, ujung jari beliau setentang telinga paling atas. Kemudian kedua ibham, yaitu apa? Ibu jari setentang syahmah, setentang tengah telinga ini. Tapi tidak ada dikaku ke situ. Ada sebagian orang takbir pas ngaco orang Allah. Yang hadis adalah apa? Setentang itu. Jadi bukan dikaku atau kemarin itu. Nah, dari berbagai pendapat itu, kalau seandainya kita lihat mana yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut, nah, apakah pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, ya, atau pendapat yang ketiga? Nah, ini ada yang berkata bahwa yang kuat itu pilih kadang-kadang ini, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang keempat tadi, yaitu apa? Sebenarnya antar hadis tersebut tidaklah terjadi pertentangan. Pilihan yang dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i itu sebenarnya adalah lebih tepat untuk memahami atau hadis tersebut. Artinya apa? Mengangkat kedua tangan dengan posisi apa? Posisi telapak tangan setentang bahu, dan otomatis ketika itu posisi jari jemari setentang dengan telinga kita, dan tentu otomatis apa? Ibu jari setentang dengan daun telinga atau bagian telinga paling bawah. Jadi seperti itu. Allah. Jadi tidak perlu Allah itu pula. Nah, jadi ini setentang bahu, Allahu Akbar. Ini sudah otomatis setentang dengan telinga. Jadi al-jam', gabungan pemahaman yang diberikan oleh mazhab Syafi'i, sebagian menisbahkannya kepada Imam Asy-Syafi'i, itu sebenarnya mengamalkan seluruh hadis, dan itu lebih afdal untuk diikuti. Walaupun tentu bagi orang yang memilih ini saja tidak kita batalkan, atau orang yang memilih ke atas begini sampai ke sini tidak kita batalkan, tetapi afdalnya adalah menyetarakan rahah telapak tangan kita setentang bahu kita. Kita amalkan 2 hadis Abi Humaid dan hadis Ibnu Umar, dan kemudian hadis Wa'il bin Hujr juga kita amalkan dengan jari jemari setentang dengan telinga. Dan itulah yang afdal menurut pandangan kita dari dalil-dalil yang ada. Selesai tentang kaifiyah. Jadi nak dikakuk lo telinga tu dong. Setentang itu. Nah, bagaimana dengan wanita? Mereka berbeda pendapat tentang wanita. Ikhtalafu fil mar'ah. Apakah wanita seperti itu pula? Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita melakukan gerakan seperti laki-laki karena perintah itu mencakup kedua-duanya. Tarfa'u kama yarfa'ur rajulu ilal mankibain. Dari mana dasar bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan?
berdasarkan kepada apa yang diamalkan oleh Ummu Darda, sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada sekelompok orang yang berpandangan wanita cukup mengangkat saja sampai setentang dadanya saja. Dan tidak lebih dari itu tingginya. Itu pendapat Al-Imam Hammad. Hammad bin Sulaiman ini adalah guru dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, ini juga diriwayatkan dari Hamzah bin Sirin. Nah, Imam Ahmad dalam satu qaul, satu pendapat mengatakan, tarfa'u yadayha fi shalah wa la tarfa'u kama yarfa'u rajul. Duna dzalik. Wanita tetap mengangkat kedua tangannya dalam salat, tetapi tidak mengangkatnya seperti laki-laki. Dia harus rendah dari itu sedikit. Nah, namun kalau wanita membuatnya seperti laki-laki membuat, ya tidak ada masalah. Artinya tidak pula dia melanggar ketentuan salat. Nah, artinya apa? Boleh saja dia berbuat seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Tetapi pendapat-pendapat yang ada yang menyamakan laki-laki bagaimana, seperti itu pula perempuan. Kemudian perempuan, pendapat yang kedua, lebih rendah mengangkat tangan. Nah, bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa wanita tadummu ba'daha ba'daha. Wanita itu merapatkan anggota tubuhnya antara satu dengan yang lain. Sedangkan laki-laki yujafi, menjarakkan atau merenggangkan anggota tubuh dengan yang lain. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengkritisi hadis itu dengan mengatakan dhaif. Tetapi banyak orang mengamalkan bahwa wanita memang tidak melakukan gerak salat seperti apa yang dilakukan penuh laki-laki, seperti takbir, mengembangkan ketiaknya atau. Kenapa? Para ulama cuma mengatakan ansallahunna. Ini lebih cocok bagi wanita karena mereka ada rasa malu dan berbagai macam. Apalagi kalau mereka salat terlihat oleh orang. Nah, jadi karena itu ketika wanita akan melakukan takbiratul ihram, dia ada pilihan. Dia boleh seperti tadi, dan boleh pula wanita merendahkan sedikit tangannya setentang dengan dadanya saja, jadi tidak sampai ke atas. Allah. Jadi itu bukanlah keharusan seperti itu, tetapi ada pilihan karena diamalkan oleh apa? Oleh para sahabat wanita, di mana mereka ketika salat itu juga mereka tidak mengangkat terlalu tinggi. Ini tentu alasannya ansallahunna, lebih cocok dengan kondisi mereka yang cenderung mereka menjaga agar jangan sampai pandangan orang berbagai macam kepada aurat dan sebagainya tidak baik atau tidak bagus. Nah, ini di dalam salat. Bagaimana wanita juga menjaga geraknya dan posisinya agar jangan terlihat vulgar. Nah, coba bayangkan salah di dalam salat saja begitu pembahasan. Nah, coba diam, coba joget tangga orang banyak. Nah, ketika aku ingatkan ibu-ibu nang kebasenam senam tua, kan tak radikal dia betul. Di dalam salat saja ada pembahasan sama dah laki-laki dan wanita dalam salat mengangkat tangan. Nah, di dalam fatwa sebagian ulama boleh dia tidak setinggi laki-laki. Dunadari, dia rendahkan. Alasannya apa? Lebih cocok dengan kehormatan mereka, dengan rasa malu mereka, bagaimana mereka menjaga supaya jangan terlihat ganjil oleh orang. Boleh mereka turunkan sedikit tangan mereka. Jadi di situ ada pilihan. Kalau mereka angkat setinggi laki-laki tidak masalah,
Kalau mereka menurunkannya karena merasa itu lebih pas untuk posisi bentuk tubuh mereka, supaya jangan begitu terlihat oleh orang, bentuk tubuh dan bermacam itu lebih banyak. Nah, dengan demikian berarti untuk wanita ada dua pilihan. Yang pertama mengikuti seperti laki-laki, yang kedua mengurangi sedikit demi untuk menjaga postur tubuh jangan mudah atau terlihat oleh orang. Nah, itu tentang wanita. Jadi tidak ada keharusan wanita harus, tetapi itu adalah pilihan. Itu yang dikatakan oleh Abu Ya'la, zahiru hadha annahu ra'ahu fi'lan jaizan wa lam yarahu masnuna. Nampaknya Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat tidak disunnahkan wanita rendah, dia boleh mengangkat sampai laki-laki mengangkat, tetapi dia dibolehkan untuk mengurangi sedikit. Tentu alasannya adalah demi menjaga kehormatannya dan pandangan orang kepadanya. Nah, inilah terkait dengan mengangkat kedua tangan. Apalagi masalah kita dalam mengangkat kedua tangan, yaitu tentang meletakkan telapak tangan di atas dadakah, di bawah dadakah, atau di mana. Itu disebut dengan wad'ul yumna 'alal yusra. Dalam perkara ini ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama adalah jumhur ulama dari kalangan as-salaf. As-salaf yang dimaksud adalah para ulama terdahulu yang tertuju biasanya kepada salasah al-qurun, 3 zaman awal. Ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku ada, kata Nabi, generasiku, kemudian yang berikutnya dan selanjutnya. Jadi generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, ini yang dikatakan dengan salaf. Dan semua madhab-madhab itu sebenarnya merujuk kepada fatwa-fatwa para salaf tersebut. Bahkan imam-imam madhab itu masuk kategori salaf. Karena itu saya termasuk yang tidak hobi menisbahkan diri kepada salaf kalau untuk menyingkirkan orang. Karena saya yakin 4 imam madhab itu juga adalah kalangan salaf, walaupun mereka berbeda. Karena di antara sahabat pun ada perbedaan pendapat antara mereka. Tidak hanya dalam fikih, tidak hanya dalam ibadah, tapi di dalam akidah juga ada perbedaan dalam furu' akidah. Jadi karena itu tidak patut kita karena perbedaan dalam fikih kita mengklaim diri kita salafi, kemudian orang yang berbeda kita katakan tidak salafi. Jadi salafi itu bukan klaim kelompok sebenarnya, tetapi itu adalah apa? Sudah menjadi suatu manhaj bagi apa? Bagi seluruh kaum muslimin. Di dalam fikih mereka sudah mengatakan Al-Quran, Sunnah adalah sumber hukum, kemudian qiyas, kemudian ijma', dan kemudian mereka juga merujuk kepada kaum sahabat, pendapat para sahabat. Nah, bagaimana mereka memahami dalil-dalil nas-nas itu? Mereka telah memahami ilmu yang dikenal dengan ilmu istinbat hukum, ilmu usul, yang itu mereka rumuskan dahulu dari cara-cara sahabat dalam memahami teks. Jadi semuanya berusaha merujuk ke sana. Bukan, jangan jadikan itu sebagai pematang pemisah antar kita kalau ikhtilaf itu dalam perkara-perkara yang memang patut atau boleh kita untuk berikhtilaf padanya. Tapi kalau dalam hal yang telah disepakati berikhtilaf, ya jelas itu adalah perkara yang membawa kepada kesesatan. Nah, mari kita lihat. Pendapat yang pertama adalah yang disunnahkan bagi orang yang salat adalah setelah seseorang bertakbir,
hendaklah dia melipat kedua tangannya dan menggenggam. Artinya inilah yang sunnah. Sedangkan irsal, melepaskan kedua tangan lurus saja, menurut jumhur ulama itu menyalahi sunnah atau menyelisihi sunnah. Nah, dalam hal ini mazhab mana yang berpendapat tidak melipat kedua tangan adalah mazhab Maliki dalam satu pendapat di kalangan mereka. Jadi jangan dikatakan dalam mazhab Maliki hanya satu pendapat saja. Nah, selain dari mazhab Maliki, seluruhnya berpendapat setelah takbir adalah meletakkan. Jadi artinya melipat kedua tangan. Di mana nanti tempatnya kita kaji dahulu. Tapi yang jelas dahulu dari sisi ini, satu mazhab irsal, lepaskan. Allahu Akbar. Lepas. Mazhab Maliki. Sedangkan mazhab yang lain jumhur ulama mengatakan bahwa setelah takbiratul ihram, takbir al-ula, takbir pertama itu Allahu Akbar adalah meletakkan kedua tangan di depan. Nah, inilah pendapat jumhur. Nah, bagaimana jumhur ulama memandang pendapat yang irsal? Itu artinya apa? Mereka katakan mukhalif sunnah, menyelisihi sunnah tadi. Dan tidak ada jumhur mengatakan bahwa salat orang itu batal. Berarti kenapa? Karena setelah takbiratul ihram sebagai rukun, termasuk kaifiyah tadi, termasuk meletakkan posisi kedua tangan setelah takbir, tidaklah termasuk sebagai apa? Sebagai rukun dari salat. Karena itu perbedaan itu tidak membawa kepada sah dan batal, tetapi adalah suatu amalan yang afdal. Nah, kenapa para ulama jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang menurut sunnah adalah meletakkan kedua tangan di depan tubuh kita dengan melipatnya adalah berdasarkan nusus, bukan satu nas, berdasarkan nas-nas yang banyak, di mana Nabi SAW salat tidak sembunyi-sembunyi. Beliau memimpin umat sekian lama, berpuluh tahun. Beliau salat di hadapan kaum muslimin, di hadapan sahabat. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat beliau untuk ayyada'a rajulu, agar seseorang meletakkan yadahu, tangannya yang kanan, ala dira'ihi, di atas tangan kirinya di dalam salat. Ini ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ada dalam riwayat Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr. Seluruh riwayat-riwayat itu menunjukkan seluruhnya melipat tangan. Nah, ini adalah riwayat yang sahih dan riwayatnya sangat banyak. Adapun yang dijadikan alasan al-irsal, tidak melipat kedua tangan, lurus saja, sebagaimana pendapat al-Imam Malik ibn Anas dan al-Imam Lais bin Sa'ad, Imam ahli Mesir. Allah, mereka berpendapat dengan hadis umum. Nabi SAW tidak menyuruh orang yang keliru salatnya itu untuk meletakkan tangan. Itu ingat kan pertemuan yang lalu, ada orang yang datang, Nabi masuk seseorang, kemudian dia salat, selesai salat dia mengucapkan salam kepada Nabi radda salam, beliau jawab salam, tapi beliau katakan qala irji', engkau ulang lagi, innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi. Kemudian salat orang itu lagi. Setelah itu dia datang ke Nabi mengatakan irji', engkau ulang lagi, engkau belum lagi salat. Kemudian yang ketiga, terus irji', kata Nabi ulang. Setelah itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak bisa lagi melakukan selain yang seperti ini. Inilah yang terbaik yang bisa dia perbuat. Nah, di situ Nabi memberikan petunjuk. Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri salat, fakabbir. Ya kan? Istaqbilal qiblah, menghadap kiblat dan bertakbir. Itu yang menjadi dalil bagi Imam Malik dan Imam Lais bin Sa'ad. Di situ kan tidak disebut melipat tangan, meletakkan kedua tangan di atas dada atau di depan tubuh kita. Nah, berdasarkan itulah mereka mengatakan bahwa tidak diperintahkan untuk melipat tangan, lepas saja berdasarkan hadis itu.
Nah, kalau kita renungkan hadis itu jelas ada kelemahan hujjah dalam perkara ini. Kenapa? Karena hadis orang yang tersalah sholat itu memang tidak semuanya kaifiat sholat masuk dalam satu hadis. Contoh, Al-Fatihah tidak disebut oleh Nabi. Nah, karena itu nanti mazhab Hanafi tidak menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun. Jadi kalau bertemu orang mazhab Hanafi, dia mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak rukun salat, jangan heran. Mereka merujuk ke hadis tadi. Nabi ketika menunjukkan orang yang salah salat, cuma mengatakan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang dapat olehmu Al-Qur'anul Karim. Nah, itu hadis tersebut. Nah, karena itu mereka katakan itu tidak rukun. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun berdasarkan kepada hadis lain. La salata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dengan demikian maka jelaslah bahwa hadis orang yang tersalah salat tadi tidak boleh berdiri sendiri begitu saja, karena ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ini orang baru pandai salat atau baru bisa. Makanya Nabi mengatakan baca dahulu apa yang dapat. Nanti kalau dia sudah dapat Al-Fatihah berumahnya, disuruh baca Al-Fatihah. Nah, jadi karena itu hujjah yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas, begitu juga Imam Lais bin Sa'ad, menurut jumhur ulama itu hujjah yang tidak kuat. Kenapa? Berhujjah dengan hadis itu saja berarti meninggalkan hadis yang banyak, meninggalkan begitu banyaknya riwayat sahabat yang melihat Nabi melipat kedua tangan di depan tubuh beliau. Nah, berdasarkan itu pendapat yang kuat dalam perkara melipat kedua tangan, betul, itulah yang sahih, itulah yang lebih kuat, itulah lebih afdal untuk dilakukan. Walaupun orang yang melepaskan kedua tangan tetap salatnya sah, karena kategori ini adalah hukumnya sunnah. Tapi yang akan kita amalkan mentah-mentah mendengar pendapat Imam Malik, boleh gak berbeda lah macam salat melamun lipik-lipik saya. Nah, dilurus dengan ini caranya. Dari dalil-dalil yang ada, dari nas yang banyak, bahwa melipat kedua tangan itu sunnah dan itulah yang afdal untuk dilakukan. Nah, jadi karena itu tetap cuma di mana melipat itu dan seperti apa lipatan itu, posisi telapak tangan di mana dan sebagainya. InsyaAllah pada pekan datang mudah-mudahan kita sambung. Saya harus ke Solo gitu. Demikian dahulu, kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.